Pernah nggak sih kamu coba metode 50-30-20, tapi tetap aja bocor di akhir bulan? Padahal sudah niat banget mau lebih rapi ngatur uang. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kebanyakan orang yang saya temui juga bilang hal yang sama. Rencananya sih mau 50-30-20, tapi kenyataannya malah jadi 80-20-0. Udah ngikutin rumus, tapi kok tepat berantakan ya? Dan yang mengejutkan, penyebabnya bukan karena kamu boros, tapi karena metode ini sering nggak cocok sama kondisi keuangan dan biaya hidup di Indonesia. Jadi wajar kalau banyak yang gagal. Makanya di video ini, aku bakal jelasin kenapa metode ini sering gagal dan alternatif budgeting apa yang jauh lebih realistis buat kamu. Tonton sampai akhir ya, biar lebih paham. Halo, selamat datang di Sadar Keuangan. Di sini, kita belajar cara ngatur uang yang simple, santai, dan gampang banget dipraktikkan buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu baru pertama kali mampir, kenalan dulu yuk. Aku bakal bantu kamu paham keuangan dengan cara yang seru. Sekarang, kita langsung lanjut ke topik hari ini. Metode 50-30-20 adalah cara sederhana buat membagi penghasilan kita jadi 3 bagian utama. Tujuannya supaya uang yang masuk bisa terarah dan gak hilang begitu aja tanpa tujuan. Pertama, 50% dari penghasilan kita dipakai untuk kebutuhan pokok. Ini termasuk biaya makan, transport, tagihan listrik, internet, kontrakan, dan pengeluaran wajib lainnya. Lalu, 30% untuk keinginan. Ini pengeluaran yang bikin hidup lebih nyaman, seperti jajan, ngopi, main game, nonton, atau langganan aplikasi. Boleh, tapi tetap dikontrol. Dan 20% terakhir dipakai untuk tabungan dan investasi. Bisa untuk dana darurat, investasi jangka panjang, atau menabung tujuan yang ingin kamu capai di masa depan. Banyak pekerja di Indonesia punya pendapatan yang naik turun tiap bulan, seperti ojol, pedagang kecil, atau freelancer. Karena nggak stabil, pakai rasio tetap seperti 50-30-20 sering terasa sulit banget. Di bulan penghasilan turun, kebutuhan saja bisa langsung lebih dari 50%. Jadinya, metode 50-30-20 cuma bekerja di bulan tertentu saja dan bikin orang gampang frustrasi. Kalau kamu susah konsisten pakai metode ini, itu bukan berarti kamu boros. Memang metodenya kurang cocok untuk pendapatan yang fluktuatif. Yang lebih pas biasanya budgeting fleksibel atau tabung dulu baru pakai sisanya. Banyak orang belum mulai apa-apa, tapi kebutuhan pokoknya sudah lewat 50% dari pendapatan. Kontrakan, makan, transport, dan tagihan wajib seringkali sudah menghabiskan sebagian besar gaji. Di kota besar, biaya hidup naik lebih cepat dari gaji. Kontrakan 1 juta lebih, makan bisa 1 juta lebih, transport ratusan ribu. Jadi wajar kalau kategori kebutuhan langsung membengkak. Makanya banyak orang gagal bukan karena boros, tapi karena angka 50% itu memang nggak cocok untuk semua lokasi dan kondisi ekonomi. Kadang yang realistis justru 60-20-20 atau bahkan 70-20-10. Banyak orang salah bedain antara kebutuhan dan keinginan. Ngopi harian, makan di luar, atau upgrade gadget sering dianggap kebutuhan. Padahal itu masuk kategori keinginan. Tanpa sadar, gaya hidup bisa lebih besar dari penghasilan. Langganan aplikasi, jajan, kopi, dan cicilan kecil-kecil kalau ditotal bisa nguras banyak uang setiap bulan. Supaya nggak jebol, gaya hidup harus mengikuti penghasilan, bukan sebaliknya. Mengontrol keinginan itu penting, biar budget 50-30-20 atau metode lainnya bisa berjalan stabil. Banyak orang pakai metode 50-30-20 tanpa pernah mencatat pengeluaran. Akhirnya, mereka cuma menebak-nebak dan budget terasa selalu meleset dari kenyataan. Kalau nggak dicatat, biaya makan, jajan, atau transport sering kita kira kecil, padahal aslinya jauh lebih besar. Budget gagal bukan karena metodenya, tapi karena datanya nggak jelas. Dengan tracking yang konsisten, kamu bisa tahu pengeluaran sebenarnya. Begitu tahu angkanya, semua metode budgeting, termasuk 50-30-20, jadi lebih mudah dijalankan.
Harga kebutuhan makin lama makin naik, mulai dari sembako, bensin, sampai sewa tempat tinggal. Jadi wajar kalau budget yang dulu pas, sekarang tiba-tiba terasa jebol. Budget yang dibuat di awal tahun sering nggak relevan lagi beberapa bulan kemudian. Inflasi bikin semua kategori naik, sementara pendapatan belum tentu ikut naik. Makanya, penting bikin budget yang adaptif. Angka 50-30-20 nggak bisa kaku. Kita harus siap menyesuaikan persentase saat harga kebutuhan naik. Banyak orang mengira angka 50-30-20 itu harus tepat. Padahal, persentase ini bukan aturan wajib, tapi hanya panduan dasar untuk mulai bikin budget. Setiap orang punya kondisi yang berbeda. Ada yang tinggal di kos, ada yang menanggung keluarga, ada yang kerja di kota mahal. Rasio 50% sering nggak cocok untuk semua situasi. Metode 50-30-20 itu fleksibel. Kita bebas menyesuaikan persentasenya sesuai kondisi. Yang penting bukan angka persisnya, tapi arah pengeluarannya. Saat ada kebutuhan mendadak seperti motor rusak atau keluarga sakit, budget langsung berantakan. Kebutuhan ini sering memakan porsi tabungan yang harusnya 20%. Kalau nggak punya dana darurat, proporsi 20% untuk tabungan atau investasi hampir pasti gagal. Setiap ada masalah kecil, uangnya langsung terpakai habis. Itulah kenapa dana darurat itu penting banget. Dengan punya cadangan, kamu bisa menjaga persentase budget tetap stabil meski ada kondisi tak terduga. Metode 60-20-20 adalah cara membagi pendapatan supaya lebih realistis dengan biaya hidup di Indonesia. Metode ini bantu kamu tetap stabil tanpa harus stres ngikutin angka yang terlalu ideal. Banyak orang kesulitan ikut 50-30-20 karena kebutuhan pokoknya saja sudah lewat 50%. Jadi wajar kalau metode itu terasa nggak masuk akal, terutama di kota besar. 60% pertama dipakai untuk kebutuhan pokok, seperti kontrakan, makan, transport, listrik, dan internet. Ini pengeluaran wajib yang memang harus dipenuhi. 20% berikutnya untuk keinginan, seperti jajan, ngopi, hiburan, sampai hobi kecil. Boleh dinikmati, tapi tetap dikontrol supaya nggak mengganggu kebutuhan utama. 20% terakhir dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Bisa untuk dana darurat, reksadana, emas, atau menabung tujuan yang ingin kamu capai di masa depan. Kalau gaji kamu 5 juta, pembagiannya jadi 3 juta untuk kebutuhan, 1 juta untuk keinginan, dan 1 juta untuk tabungan. Angka yang lebih realistis dan tetap aman. Metode ini efektif karena lebih sesuai dengan biaya hidup Indonesia, tapi tetap menjaga kebiasaan menabung 20%. Yang penting konsisten dan dijalankan setiap bulan. Banyak orang kesulitan ikut metode 50-30-20 karena biaya hidup meningkat. Makanya kita perlu metode yang lebih realistis dan sesuai kondisi hidup masyarakat Indonesia. 70% pertama digunakan untuk kebutuhan pokok seperti kontrakan, makan, transport, listrik, internet, dan cicilan. Angka ini realistis karena kebutuhan rata-rata memang lebih dari 60%. 20% berikutnya untuk keinginan. Kamu tetap boleh jajan dan hiburan, tapi porsinya harus terukur supaya tidak mengganggu kebutuhan utama. 10% terakhir dialokasikan untuk tabungan dan dana darurat. Walaupun kecil, kebiasaan menyisihkan uang tiap bulan sangat penting untuk pondasi finansial jangka panjang. Kalau gaji kamu 4 juta, pembagiannya jadi 2.800.000 untuk kebutuhan, 800.000 untuk keinginan, dan 400.000 untuk tabungan. Metode ini efektif karena realistis dan mudah dijalankan. Metode 40-30-30 adalah cara budgeting yang lebih agresif. Tujuannya mempercepat kamu menabung dan investasi tanpa mengabaikan kebutuhan dan kenyamanan hidup. 40% pertama digunakan untuk kebutuhan pokok seperti kontrakan, makan, transport, dan tagihan wajib. Angka ini bisa tercapai kalau kamu hidup minimalis dan lebih teratur. 30% selanjutnya untuk keinginan. Kamu tetap bisa jajan, hiburan, dan menikmati hobi, tapi tetap dalam batasan yang sehat dan terukur.
Bagian paling kuat dari metode ini adalah 30% untuk tabungan dan investasi. Disinilah percepatan finansial terjadi karena porsinya lebih besar dibanding metode lain. Metode ini cocok buat pekerja single, penghasilan stabil, hidup minimalis, atau kamu yang sedang mengejar target finansial besar dalam waktu lebih cepat. Kalau gaji kamu 8 juta, pembagiannya jadi 3.200.000 untuk kebutuhan, 2.400.000 untuk keinginan, dan 2.400.000 untuk tabungan atau investasi. Reverse budgeting atau pay yourself first itu sederhana banget. Setiap kali terima uang, langsung sisihkan tabungan dulu, baru pakai sisanya untuk kebutuhan dan keinginan. Banyak orang gagal menabung karena menunggu uang sisa. Dengan reverse budgeting, tabungan diprioritaskan di awal, jadi kamu nggak lagi bergantung pada sisa yang hampir nggak pernah ada. Tentukan nominal tabungan bulanan, lalu setiap uang masuk langsung dipindahkan. Sisanya otomatis jadi anggaran untuk kebutuhan dan jajan. Metode ini cocok buat penghasilan tidak stabil, pekerja harian, UMKM, freelancer, atau kamu yang sering susah kontrol pengeluaran dan butuh cara yang lebih simpel. Misalnya gaji kamu 4 juta, cukup sisihkan 400.000 di awal, sisa 3,6 juta dipakai buat hidup. Bonus atau kenaikan gaji tinggal kamu sesuaikan. Metode ini efektif karena membangun kebiasaan menabung tanpa ribet. Yang penting, kamu selalu punya tabungan setiap bulan, berapapun penghasilannya. Zero-based budgeting adalah cara mengatur uang di mana setiap rupiah harus punya tugas. Jadi, tidak ada uang yang nganggur atau hilang tanpa jelas kemana perginya. Disebut zero karena total pendapatan harus sama persis dengan total alokasi. Semua uang direncanakan sampai sisa akhirnya benar-benar nol. Metode ini cocok buat kamu yang ingin kontrol penuh atas uang, punya gaji bulanan tetap, atau sering merasa uang hilang tanpa sadar. Dengan ZBB, semuanya lebih terarah. Langkah pertama adalah mencatat semua sumber pendapatan, mulai dari gaji, bonus, sampingan, hingga komisi. Ini jadi dasar untuk menyusun anggaran. Setelah tahu total pemasukan, buat daftar kategori pengeluaran secara lengkap. Semakin detail kategorinya, semakin jelas kemana uang kamu dialokasikan. Selanjutnya, bagi semua pendapatan ke setiap kategori sampai habis tepat 0 rupiah. Setiap rupiah harus punya fungsi. Misalnya gaji kamu 5 juta, setelah dibagi ke semua kategori, hasil akhirnya harus tepat 5 juta, tanpa sisa. Semua sudah punya tugas masing-masing. Zero-based budgeting efektif karena kamu jadi sadar kemana uang pergi. Tidak ada kebocoran, semuanya tercatat, dan tujuan finansial lebih mudah tercapai. Envelope system adalah metode mengatur uang dengan membaginya ke amplop-amplop kategori. Setiap amplop punya batas uang, dan kamu hanya boleh memakai uang dari amplop itu. Cara ini bikin keuangan lebih terarah dan anti bocor. Caranya simpel. Tentukan dulu kategorinya, tentukan nominal untuk tiap kategori, lalu isi amplopnya. Kalau uang di satu amplop habis, kamu harus berhenti belanja di kategori itu. Ada beberapa amplop penting seperti makan, transport, jajan, hiburan, belanja rumah tangga, cicilan, tabungan, dan dana darurat kecil. Kategori ini bikin pengeluaran lebih jelas dan mudah dipantau. Metode ini cocok buat kamu yang sering impulsif, suka jajan tanpa sadar, atau gampang bocor halus. Cocok juga buat keluarga dan pekerja gaji bulanan yang ingin lebih disiplin. Misalnya gaji 4 juta, kamu bisa bagi seperti ini. 1 juta untuk makan, 400.000 transport, 300.000 jajan, 500.000 cicilan, 500.000 tabungan, dan sisanya untuk belanja rumah dan dana darurat kecil. Envelope system efektif karena memberi batas pengeluaran yang jelas. Kamu bisa langsung lihat kategori mana yang boros, dan metode ini sangat ampuh mencegah pengeluaran kecil yang sering bocor tanpa terasa. Value-based budgeting adalah cara mengatur uang berdasarkan nilai hidup yang paling penting buat kamu. Jadi pengeluaranmu benar-benar mendukung hal yang kamu anggap bermakna. Banyak orang merasa uang cepat habis tapi tidak bahagia. Itu karena pengeluaran mereka tidak sesuai dengan value hidupnya. Metode ini bikin uangmu terasa lebih berarti.
Mulai dengan menentukan 3-5 nilai yang paling penting buat kamu. Misalnya, kesehatan, keluarga, pendidikan, atau investasi untuk masa depan. Lihat kembali semua pengeluaranmu bulan lalu tanyakan, apakah ini mendukung value hidupku? Kalau tidak, berarti itu pengeluaran yang kurang relevan. Tingkatkan anggaran di kategori yang mendukung value kamu. Misalnya, tambah anggaran kesehatan, pendidikan, investasi, atau hobi yang membangun. Kurangi semua pengeluaran yang tidak mendukung value kamu, seperti belanja impulsif, jajan berlebih, atau langganan yang tidak dipakai. Ini bikin anggaran lebih fokus. Kalau value kamu kesehatan, pendidikan, investasi, dan hobi kreatif, anggaran 5 jutamu bisa dibagi sesuai value itu. Uangmu jadi lebih tepat sasaran dan terasa bermanfaat. Metode ini efektif karena membuat kamu lebih sadar dan puas dengan pengeluaranmu. Uang bukan sekedar habis, tapi mendukung kualitas hidup yang kamu inginkan. Semua metode budgeting pada dasarnya punya tujuan yang sama, yaitu membantu kamu mengatur uang supaya hidup lebih terarah dan gak lagi bergantung pada gajian berikutnya. Karena setiap orang punya kondisi hidup yang berbeda, wajar kalau metode yang cocok juga berbeda. Yang penting, kamu menemukan cara yang paling sesuai dengan situasimu. Budgeting itu bukan aturan kaku. Angka-angka bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan, kota tinggal, dan gaya hidupmu. Kalau mindsetnya masih konsumtif, metode secanggih apapun pasti gagal. Tapi kalau mindset sudah benar, metode sederhana pun bisa membawa perubahan besar. Metode apapun akan gagal tanpa tracking. Cukup catat pengeluaran sebentar setiap hari, dan kamu sudah separuh jalan menuju keuangan yang lebih baik. Budgeting itu bukan soal membatasi diri, tapi soal mengendalikan hidupmu. Pilih metode yang bisa kamu jalankan, lakukan pelan-pelan, dan rasakan perubahan positifnya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat dan jadi kaya.